Hai, welcome to Skatra 157. Banyak orang bilang gini, kalau mau pinter bahasa Inggris, mau banyak kosakata, sering-sering baca kamus, hafalin 3 kata sehari. Kan kalau sebulan 3 kali 30 jadi 90 kata dalam sebulan. Kalau setahun, nah kan banyak jadinya. Jadi bisa ngomong bahasa Inggris. Dulu saya sering dengar kayak gini, bahkan sampai sekarang. Mungkin kalian juga. Ya, saya adalah salah satu orang yang merasa kurang pas dengan kalimat ini. Alasannya ada dua. Satu, yang sering baca kamus. Dua, yang hafalin kata. Saya orang Indonesia, lahir di Indonesia, sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Tapi saat baca kamus bahasa Indonesia, banyak kata yang saya nggak sering pakai. Semuanya perlu, tapi nggak semuanya saya dengar dan pakai tiap hari. Jadi kalau alasannya buat bisa komunikasi, saya nggak perlu baca kata-kata di kamus satu-satu dari awal. Saya cuma perlu cari yang memang sering dipakai buat hari-hari. Jadi seringnya itu bukan sering baca satu-satu dan dihafalin, tapi sering cari yang memang dibutuhin. Dan itu sama dengan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa apapun yang mau dikuasai. Yang kedua, selain sering-sering baca kamus adalah yang disuruh hafalin kata. Menghafal kata itu lebih mudah lupa. Lain halnya kalau menggunakan kata. Nah, ini biasanya lebih lengket karena kalau kita sudah pakai, ya berarti kita tahu penggunaannya. Knowing words is good, but knowing how to use the words is better. Tahu banyak kata, tahu banyak kosakata, bagus. Tapi tahu gimana cara pakai kata-kata tersebut dengan benar, itu yang lebih bagus. Apalagi di bahasa Inggris. Kata kerja untuk masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang itu beda. Untuk bisa nambah kosakata yang juga punya manfaat langsung, maksudnya bisa dipakai komunikasi hari-hari, saya punya tipsnya. Yang pertama, mulai dari apa yang dilihat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya kita lihat tangan, ya. Tangan bahasa Inggrisnya apa ya? Oh, hand. Lalu jari. Jari bahasa Inggrisnya apa? Oh, finger. Kalau satu. Fingers. Kalau lebih dari satu. Terus jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Apa ya bahasa Inggrisnya? Pergelangan tangan, telapak tangan, kuku. Terus saat kita lihat cermin, kan kita lihat apa itu kalau perempuan misalnya apa itu jilbab, kepala, jidat, alis, dan seterusnya. Dan saat kita keluar, misalnya keluar rumah gitu ya, kita lihat ada daun, ada ranting, pohon, batu, kerikil, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita bingung, zaman sekarang kan mudah. Kita tinggal lihat handphone, terus cek di internet, cek tulisannya gimana, terus cek bunyinya gimana. Saran saya, jangan cuma satu kata. Jangan cuma, oh, jempol, thumb, telunjuk for finger, jilbab, veil, jidat for head, atau eyebrows. Tapi coba bikin kalimat yang pendek, minimal pakai this is, it is, atau these are. Kayak misalnya this is thumb, it is forefinger, this is veil, these are eyebrows. Jadi formnya sudah short sentence, jadi nggak cuma satu kata saja. Tips yang kedua untuk menambah kosakata adalah mulai dari apa yang dirasa.
Misalnya, rasa lapar, aus, ngantuk, bosan, penasaran, dan masih banyak lagi. Kalau bingung bahasa Inggrisnya gimana? Ya caranya sama. Lihat handphone, cek internet, cek tulisannya, atau mungkin cek gimana bunyinya. Dan sama, saran saya juga jangan cuma jangan cuma menyebut satu kata, tapi bikin kalimat pendek. Minimal pakai I am. Misalnya I am hungry, I am thirsty, I am sleepy, dan sebagainya. Nyanyi lagu bahasa Inggris, ya, nyanyi lagu bahasa Inggris bisa jadi pilihan buat nambah kosakata. Bahkan nyanyi lagu bahasa Inggris ini punya beberapa manfaat. Pertama, lumayan bisa buat modal, bisa nyanyi dikit sambil mandi, sambil beberesan. Kedua, bisa bikin pengucapan atau pronunciation bagus, karena kan kita niru penyanyinya, belajar dari cara penyanyinya nyanyiin lagunya. Dan kalau kita lambat, pelan, kan otomatis ketinggalan, ya. Jadi bisa buat latihan dan bikin pengucapan jadi bagus. Dan yang ketiga, mungkin bisa bikin orang tua bangga. Jadi saat kita nyanyi lagi beberesan misalnya, wah, anak gua udah bisa bahasa Inggris nih. Oke, manfaat yang keempat, ya. Biasanya manusia kan punya rasa penasaran tentang arti judul atau arti liriknya, apalagi siapa tahu pengen bikin caption gitu kan ya. Nah, kan jadi nambah kosakata gitu. Nonton film, selain nyanyi lagu bahasa Inggris, nonton film juga bisa nambah kosakata. Karena ya itu sama, jadi pengen tahu arti judulnya, atau mungkin pengen tahu arti kata-kata yang diucapin sama aktornya, ya. Baca buku dan ngobrol dengan native speaker juga bisa nambah kosakata. Masalahnya, nggak banyak yang senang baca buku. Ini banyak saya temukan di sekitar saya terutama. Dan gak banyak orang yang punya kesempatan untuk bisa ketemu, ngobrol, have a chit chat, have a conversation dengan native speaker. Jadi ya kalau gak dengan baca buku dan atau ngobrol dengan native speaker, ya meningkatkan kosakata bisa dimulai dengan yang saya bilang di awal tips, yaitu mulai dari apa yang dilihat. Setelah kosakata nambah atau dapat kosakata baru supaya lengket, inget ya, nggak lupa-lupa, gimana caranya? Mau ngobrol, have conversation, tapi nggak ada teman yang bisa bahasa Inggris. Atau si teman bisa bahasa Inggris, tapi nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris. Mau chat pakai bahasa Inggris through WhatsApp misalnya, karena pengen latihan nulisnya, tapi nggak ada partner. Nah, manfaatkan social media, bikin caption. Dengan begitu, kita akan hati-hati saat ngetik. Terus ya terjadi pengulangan dari dengar kata atau kalimatnya, terus lihat tulisannya seperti apa, terus di copy dengan kita bikin caption. Jadi kan lebih inget gitu ya. Tapi kalau kalimatnya dari lagu atau buku, jangan lupa untuk masukkan sumbernya. Jadi biar nggak dicap plagiator gitu ya. Kaitannya dengan tulisan di sosmed, saran saya untuk beginner atau pemula, jangan tulis HBD saat mau ngucapin happy birthday di social media. Tapi bikin agak panjang, happy birthday. Tujuannya ya biar terbiasa dengan tulisannya. So next, tulisan birthday-nya itu nggak kebolak-balik hurufnya. Misalnya jadi birthday, atau ada yang hilang hurufnya. Misalnya jadi birthday, huruf hanya hilang. Atau malah jadi birthday misalnya, jadi hari burung.
Okay, that's the tips menambah kosakata bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. This is Katra 157. Thank you.